di Kementerian PU yang bertugas di Balai Jasa Konstruksi Wilayah 2 Palembang. Apa itu Balai Jasa Konstruksi? Balai Jasa Konstruksi adalah unit teknis di Kementerian PU yang bertugas untuk membina, memberdayakan, dan mengawasi penyelenggaraan jasa konstruksi. Tujuan utamanya adalah untuk mencetak SDM konstruksi yang unggul demi terciptanya infrastruktur yang aman, andal, dan berkelanjutan. Balai Jasa Konstruksi tersebar di 7 wilayah di Indonesia. Dan saat ini saya berada di Balai Jasa Konstruksi Wilayah 2 Palembang yang memiliki 5 wilayah kerja, yaitu Sumatera Selatan, Jambi, Bangka Belitung, Bengkulu, dan Lampung. Saat ini, BJKW 2 dipimpin oleh Bapak Suryadi sebagai Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah 2 Palembang. Terdapat juga Kepala Subbagian Umum dan Tata Usaha yaitu Bapak Dia Eka Wicaksana dan Kepala Seksi Pelaksana yaitu Bapak Amjad Trisula. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya juga dibantu para staf jabatan fungsional. Selanjutnya, apa saja peran CPNS di BJKW 2 ini? CPNS di BJKW 2 saat ini sedang mengikuti pelatihan dasar yang merupakan tahapan strategis dalam penanaman nilai-nilai dasar profesi ASN, pembentukan karakter yang berorientasi pada pelayanan, serta penguatan kompetensi dalam pelaksanaan tugas. Meskipun demikian, peran CPNS di BJKW 2 Palembang masih belum berjalan optimal karena masih diperlukan proses internalisasi sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan fungsionalnya. Selama kurang lebih 2 bulan penempatan di BJKW 2 ini, berbagai kegiatan pembelajaran dan juga penugasan telah dijalankan sebagai bagian dari proses tersebut. Beberapa kegiatan dan penugasan bagi CPNS diantaranya adalah pembuatan konten, di mana CPNS berkontribusi untuk membuat konten pada sosial media BJKW 2 Palembang, sebagai penyebaran informasi, baik berupa video ataupun gambar. Informasi yang disebarkan terkait pembinaan, pemberdayaan, pengawasan jasa konstruksi. Keikutsertaan CPNS dalam pembuatan konten ini menjadi langkah awal bagi kami untuk ikut serta dalam setiap penugasan sebelum betul-betul masuk kepada penugasan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing. Penugasan lainnya adalah sebagai verifikator SIMPK atau Sistem Informasi Material dan Peralatan Konstruksi. Sebagai CPNS, salah satu tugas yang dilakukan atau dilaksanakan adalah melakukan verifikasi pada website SIMPK. Tugas ini mencakup pengecekan kelengkapan, keabsahan, serta kesesuaian dokumen dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat mendukung percepatan perencanaan proyek konstruksi dan penilaian paket pekerjaan. Penugasan lain adalah sertifikasi. Kami juga mendukung pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi dengan layanan yang transparan dan akuntabel. Beberapa kegiatan sertifikasi yang telah diikuti oleh CPNS diantaranya adalah pemberian kompetensi tambahan atau PKT pada universitas dan politeknik, serta sertifikasi operator alat berat ekskavator. Peran ini sejalan dengan ciri Smart ASN yang profesional dan adaptif untuk meningkatkan kualitas SDM konstruksi serta mendukung infrastruktur yang andal dan berkelanjutan. Bagaimana dengan ciri Smart ASN yang sudah dijalankan? Selama menjalankan tugas, saya merasa sudah mulai menerapkan beberapa ciri Smart ASN, antara lain disiplin dalam melaksanakan pekerjaan, terbuka terhadap penggunaan teknologi digital dalam mendukung tugas administrasi, serta menjaga etika komunikasi dengan rekan kerja dan atasan. Hal ini membuat saya lebih terarah dalam bekerja sekaligus menumbuhkan sikap profesional. Yang kedua, hal apa yang masih bisa ditingkatkan? Meski demikian, saya menyadari masih ada beberapa aspek yang perlu untuk ditingkatkan, seperti mengoptimalkan kreativitas konten untuk penyebaran informasi melalui media sosial balai, dan dapat juga memanfaatkan lebih dari satu platform media sosial untuk penyebaran informasi yang lebih luas. Ada beberapa hal sederhana yang bisa saya lakukan agar kinerja layanan unit kerja lebih baik dan berdampak. Yang pertama, membiasakan tertib administrasi dengan mendokumentasikan setiap kegiatan secara rapi dan konsisten. Dokumentasi terkadang terlihat sepele dan dianggap mudah untuk dilakukan, tetapi sangat penting sebagai bukti atau kerapian administrasi. Sehingga, hal sederhana ini tidak boleh diremehkan atau sampai terlupakan demi peningkatan kinerja layanan unit yang lebih baik. Kedua, meningkatkan kreativitas dengan menyumbangkan ide-ide sederhana namun informatif untuk pembuatan konten yang dapat disebarluaskan kepada masyarakat.
Yang ketiga, melakukan sharing knowledge antar pegawai mengenai aturan, tata cara, dan pemanfaatan SIM PK secara maksimal. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.